Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita dan kekuatan pertolongan penyertaan dari Yesus Kristus Tuhan kita, penghiburan, peneguhan iman, dan penyertaan dari Roh Kudus menaungi, menguasai hati dan pikiran kita. Hari ini saya akan memulai hari dengan membaca firman Tuhan dan kemudian merefleksikannya menjadi dasar iman kita, kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Kita mulai dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga dalam Kristus, sebentar kami mau membaca, mendengarkan, dan renungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita akan bersama-sama membacanya dari satu bagian kitab Injil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai 21. Matius pasal 12 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kehadiran Yesus di dalam sejarah pada waktu, kondisi, situasi tanah Kanaan dikuasai, dikendalikan oleh kerajaan Romawi. Kaisar Agustinus waktu itu dan Raja Herodes yang menguasai wilayah tanah Kanaan. Memang dalam perjanjian lama kita juga sudah belajar bagaimana Abraham, Ishak, Yakub ada di tanah Kanaan. Mereka ada di sana karena janji Tuhan. Mereka bertambah banyak, menguasai wilayah Kanaan, dan Tuhan melalui hamba-hambanya mendirikan kerajaan Israel. Tetapi kerajaan Israel gagal melakukan kehendak Allah. Ada raja yang taat dan ada raja yang tidak taat. Dan akhirnya kerajaan Israel pun tidak berdiri lagi. 400 tahun setelah kitab perjanjian lama berakhir, hadirlah Yesus Kristus yang inkarnasi, anak Allah yang tunggal itu, di mana wilayah Kanaan dikuasai, dikendalikan oleh kekaisaran kerajaan Romawi. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, kalau kita membaca, kita mengetahui dan kita dapat mempelajari situasi dan kondisi saat itu. Dan kita menyadari bahwa setiap cerita, setiap kisah yang melukiskan keberadaan Yesus Kristus, dari mulai ada dalam kandungan Maria, dilahirkan, masa kanak-kanak, sampai pelayanannya yang dimulai pada usia 30, dan akhirnya mengalami kematian untuk menebus umatnya. Saudara, kalau kita perhatikan dan simak baik-baik, sesungguhnya pelayanan yang Yesus lakukan telah mendatangkan manfaat banyak orang. Ada yang diberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, ada yang disembuhkan dari sakitnya, ada yang menerima banyak mukjizat, bahkan Yesus menerima orang yang tadinya terpinggirkan, dan ia memanggil 12 muridnya, ditambah dengan murid-murid yang lain.
Tentunya ini adalah suatu kekuatan. Kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan religion. Sangat berdampak di wilayah tanah Kanaan. Dari mulai Nazaret, Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem, dan wilayah sekitar. Tentu ini sangat menarik perhatian banyak orang, termasuk Kekaisaran Romawi. Bahkan Raja Herodes, Raja Pilatus, para imam besar, dan orang-orang petinggi agama sedikit terganggu, bahkan mengalami gangguan. Karena Yesus mengajarkan kebenaran, melakukan kebenaran, menjalankannya dengan utuh, tidak ada yang ditutupi, pelayanan sosialnya, pelayanan mukjizatnya, pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, dan kesaksian hidupnya terbuka, transparan, sehingga begitu banyak yang mengikuti. Tetapi di pihak lain ada intimidasi, ada kekuatan politik, kekuatan agama Yehuda, dan ada orang-orang yang tidak suka, memprovokasi, bahkan memutarbalikkan kebenaran, memfitnah, dan tidak menyukai pengajaran Yesus. Sehingga Yesus dituduh melakukan satu tindakan melanggar ketentuan kerajaan Romawi, melanggar hukum Taurat, melakukan tindakan penistaan agama, dan beragam fitnah, beragam dusta dilontarkan ke publik untuk mengatakan bahwa Yesus tidak layak untuk diikuti. Tetapi semakin diintimidasi, semakin ditolak, semakin terus Yesus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah Kanaan, dari Nazaret sampai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan pastilah juga di kota-kota sekitar akan mendengar cerita tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya, atas keinginan orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, atas kemauan politik dari Herodes dan Pilatus, atas keangkuhan para imam agama waktu itu, dan atas provokasi yang sudah berhasil kepada masyarakat, akhirnya Yesus disalibkan, diadili tanpa terbukti kesalahan, diadili tanpa ada keinginan untuk membela diri. Padahal kalau dihitung jumlah pengikutnya, kalau digerakkan murid-muridnya, Yesus dapat saja memprovokasi para pengikutnya, murid-muridnya, untuk melakukan suatu tindakan melawan pemerintah yang ada, memberontak kepada pemerintah yang ada, melawan institusi agama waktu itu, menghancurkan segala tradisi yang jahat. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kerajaan Allah, membawa damai, menyatakan keadilan, menjelaskan kebenaran, hidup di dalam kebenarannya, dan tidak terprovokasi oleh intimidasi, kekuatan politik, maupun juga kekuatan keagamaan. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak memberontak kepada pemerintahan yang sudah jelas-jelas melakukan suatu tindakan menguasai wilayah Kanaan, di mana itu adalah tempat keberadaan bangsa Israel? Mengapa Yesus tidak mendorong dan memberikan pengarahan kepada murid-muridnya yang militan itu, yang sangat luar biasa keberaniannya untuk melawan pemerintahan, intimidasi para ahli Taurat? Tetapi sebaliknya Yesus menyatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah. Aku datang untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Aku datang untuk menebus umatku. Sehingga Yesus dengan pengajarannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, menjadi pengajaran yang sangat penting di dalam hubungan dengan orang-orang yang pada waktu itu sungguh sangat menjengkelkan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, mengapa demikian? Karena memang
dunia dan segala isinya, alam semesta ini ciptaan Allah. Ialah yang menjadikan segala sesuatu, dan melaluinya segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ditopang olehnya, dan dia berdaulat atas hidup matinya seorang raja. Ialah yang meruntuhkan pemerintahan yang ada dan membangkitkan pemerintahan yang ada. Itu sebabnya ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus, bagaimana nih dengan pemerintahan ini? Apakah saya berontak? Saya melawan? Apakah saya perlu membayar pajak kepada pemerintah? Apakah saya perlu melakukan tindakan perlawanan terhadap orang-orang jahat itu? Bagaimana? Khusus untuk pajak, Tuhan mengatakan, mana logam uang yang kau gunakan untuk peralatan ekonomi? Lihat gambar siapa. Berikan kepada Tuhan yang patut Tuhan terima, dan berikan kepada kaisar yang patut kaisar terima. Artinya di sana ada tanggung jawab dari seorang pengikut Yesus untuk menghargai, menghormati pemerintahan yang ada, untuk menghargai, menghormati Tuhan Allah yang berdaulat atas pemerintahan yang ada. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaatnya di Roma, di dalam Roma pasal 13, memberikan konklusi yang sangat baik, bahwa pemerintahan yang ada, entah itu tiran, entah itu dinasti, entah itu republikan, entah itu demokrasi, entah itu kerajaan-kerajaan, semua pemerintahan yang ada diangkat, ditentukan oleh Allah. Karena mereka mewakili Allah dalam menegakkan dan keadilan dan menyatakan kesejahteraan. Bagaimana kalau pemerintahan itu lalim? Bagaimana kalau pemerintahan itu tidak adil? Bagaimana kalau pemerintahan itu tidak mensejahterakan rakyat? Berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan murkanya. Ingat saudara, sehebat Firaun diruntuhkan dalam semalam. Ingat saudara, kerajaan Babel yang begitu megah pada waktu itu, tahun 586, diruntuhkan oleh kerajaan Media Persia. Demikian juga kerajaan Media Persia diruntuhkan oleh kerajaan Yunani yang kecil sekali. Demikian kerajaan Yunani diruntuhkan oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi pun diruntuhkan oleh bangkitnya bangsa-bangsa untuk mandiri dan berdiri sendiri. Lihat dinasti yang ada di Tiongkok. Tidak ada dinasti di sana yang 1000 tahun. Semuanya habis dan tidak berdiri lagi. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan akan menyatakan itu. Jadi saudara dan saya hanya punya dua sikap. Pertama, selalu fokus pada kehadiran Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kemauan Tuhan. Yang kedua, tetap melakukan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, di ayat 18, Matius pasal 12 ini dituliskan demikian. Yang dikutip, tentunya ini bisa kita lihat kutipannya ini diambil dari ayat-ayat yang menjadi cuplikannya. Ada yang diambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, dan juga ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama. Ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi ada 3 hal penting menggambarkan identitas Yesus Kristus. Pertama, hamba yang kupilih. Kedua, hamba yang kukasihi. Ketiga, hamba yang berkenan. Dipilih Tuhan, dikasih Tuhan, diperkenan Tuhan. 3 kata ini sangat perlu direnungkan oleh tiap-tiap pengikut Yesus. Tiap orang-orang percaya di sepanjang zaman dan segala abad. Kalau kita mau turunkan 3 kata ini untuk kita, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya orang yang dipilih Tuhan? Kalau saudara dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan, maka respon kita berdasarkan anugerah Allah dan belas kasihannya akan mendorong kita untuk meninggikan Tuhan Allah, mengasihinya, dan mengasihi sesama. Tidak perlu memberontak kepada pemerintahan yang ada. Kita bersumbangsi, berkewajiban menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Kita berjuang bersama untuk melakukan hal-hal yang baik.
dan kita menyingkirkan sebuah upaya-upaya pemberontakan, upaya-upaya kejahatan, dan provokasi-provokasi yang sangat jahat. Kita tahu pemerintahan di dunia ini tidak akan pernah ada yang sempurna. Kita tahu pemerintahan sepanjang zaman di dunia ini tidak akan pernah ada yang memuaskan hati manusia. Siapapun dia. Saudara dan saya mengidolakan, mengharapkan adanya pemerintahan yang seperti pemerintahan Allah. Tetapi manusia sudah berdosa. Yang kita ketahui itu hanya kulit, hanya kelihatan di muka. Tetapi betapa liciknya hati manusia. Siapapun pemimpin bangsa yang rakyat pilih, siapapun pemimpin bangsa yang rakyat inginkan sebagai pemimpinnya, tidak akan pernah mereka itu memiliki kesempurnaan. Pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, pasti ada keterbatasannya. Ada yang mengatakan yang perlu adalah kita mengurangi kejahatan dengan memilih pemimpin yang ini, memilih pemimpin yang itu. Memangnya kita tolok ukur bahwa orang ini jahat, orang itu baik. Alkitab mengajarkan tidak seorang pun yang baik, tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun yang suci. Jadi, siapapun yang Anda pilih menjadi pemimpin, ketahuilah, itu adalah orang-orang berdosa, yang tidak baik, tidak berakal budi, punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi di sisi lain kita bertanggung jawab. Kalau kita memilih, entah si A, si B, si C, entah 1, 2, 3, saudara dan saya bertanggung jawab atas pilihan itu. Tidak sembarangan memilih, tetapi satu sisi lagi, saudara dan saya harus sadar betul bahwa mereka orang berdosa. Mungkin kita punya iming-iming, punya janji-janji, punya cerita, oh ini lebih baik pasti, ini akan jauh lebih baik. Itu omong kosong dan hanya cerita dongeng, utopia. Tidak ada yang baik. Makin lama kita makin sadar itu. Jadi saudara, kalau pilihlah. Siapapun yang Anda pilih, itu bebas. Namun Alkitab mengajarkan yang dipilih oleh Tuhan, hanya satu yang berkenan, hanya satu yang dikasih, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas yang segala yang dipertuan. Yang lain hanya mewakili. Dan kadang-kadang berbuat dosa. Ada yang menggunakan kekuasaannya untuk menaklukkan musuh, ada yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, ada yang menggunakan kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaannya. Ada yang membangun dinasti kerajaannya melalui partai politik, ada yang membangun dinasti kerajaannya melalui kekuasaan pengusaha-pengusaha, ada yang membangun wilayah kekuasaannya melalui kepemimpinan tertinggi di pemerintahan. Beragam upaya dilakukan manusia supaya tetap menjadi penguasa atas manusia. Padahal mereka yang dipilih oleh rakyat adalah pelayan rakyat, atau bisa saya sebut sebagai budaknya rakyat. Tetapi sekarang yang memilih seolah-olah merekalah budaknya yang dipilih. Itu sangat jungkir balik. Berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, lihatlah hambaku yang kupilih, kukasihi kepadanya jiwaku berkenan. Berkenannya Tuhan itu bukan sembarangan hanya sekedar kata-kata kosong dan hampa. Berkenannya Tuhan berarti diterimanya seseorang yang bisa melaksanakan hukum Tuhan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia, itu ditegakkan, dilakukan, dilaksanakan oleh Yesus Kristus, dan hanya Dia satu-satunya yang sempurna melakukan. Yang lain bisa meniru tapi kadang-kadang jatuh lagi. Makin diberikan kekuasaan, makin kelihatan kejahatannya. Makin diberikan kesempatan menjadi penguasa, makin kelihatan arogansinya. Makin diberikan banyak kesempatan menjadi orang kaya, makin banyak menindas orang miskin. Makin diberikan kesempatan menjadi ketua partai, makin berkuasa mengintimidasi orang-orang di bawahnya. Itulah dunia. Itulah dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia menegakkan keadilan, dia menegakkan kehidupan dan sejahtera. Mengapa Yesus tidak memberontak? Padahal ia punya kekuatan. Kekuatan massa, kekuatan pengikut, dan dia juga punya kekuatan dalam mengadakan mukjizat. Bukankah dia tinggal teriak berkata, hai para pengikutku, mari kita lawan kerajaan Romawi. Mari kita singkirkan itu dinasti orang-orang rohaniawan,
orang-orang ahli Taurat, Farisi, Saduki. Mari kita singkirkan mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Tidak. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Lakukanlah kebaikan bagi mereka. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ia mengerjakan bagiannya seturut kehendak Allah. Siapa yang suka berbantah dan suka berteriak di jalan-jalan tapi tidak bekerja apa-apa? Banyak orang bisa mengkritisi pemerintahan, baik itu pemerintahan masa lalu, masa sekarang, pemerintahan yang akan datang. Kita, rakyat, kita sesama manusia bisa mengkritisi itu. Punya hak mengkritisi itu. Tetapi hanya berhenti mengkritisi apa yang saudara pernah berikan kepada negara. Pernahkah saudara memberikan dari kekayaan saudara, waktu saudara, pengertian saudara untuk rakyat? Saya saja belum sanggup untuk memberikan untuk rakyat. Untuk keluarga sendiri saja, puji Tuhan kalau bisa memberikan yang terbaik. Bagaimana untuk rakyat? Pernahkah pejabat memiskinkan dirinya sendiri untuk kepentingan rakyat? Pernahkah seorang pemimpin berani berkata, saya berhenti cukup di sini, tidak mau jadi ketua partai lagi. Saya berhenti cukup di sini, tidak mau lagi jadi presiden. Saya berhenti di sini, tidak mau lagi jadi anggota DPR. Saya berhenti di sini, saya mau mengabdi kepada rakyat. Saya mau mengasihi rakyat. Apa yang saya punya, saya bagikan kepada rakyat. Konkret. Kekayaan saya mungkin ada 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, saya akan bagikan kepada rakyat. Adakah pemimpin seperti itu? Belum ada. Belum ada. Di manakah ada pemimpin seperti itu? Tidak ada. Semakin seseorang memegang jabatan tertinggi, semakin lupa bahwa dia adalah pelayan rakyat. Semakin seseorang memegang kekuasaan partai politik tertinggi, dia tidak akan mau turun. Karena enak sekali menjadi penguasa dengan kekuatan politiknya. Itu kenyataan. Jadi saudara, kalau kita lihat beda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus berkata, ia tidak akan berbantah, ia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan, tapi ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Berbagi kepada sesama, melakukan tanda dan mukjizat, memberitakan kerajaan Allah, dan tidak ada satu pun yang dibawanya dalam kematian. Dia ditelanjangi di atas kayu salib. Dia dihianati muridnya. Semua orang mencaci maki dia. Padahal mereka menikmati pelayanan Yesus. Padahal mereka menikmati bagaimana Yesus mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak melakukannya untuk mendukung Yesus. Jadi hanya satu. Apa kata pertama yang keluar di atas kayu salib yang Yesus katakan kepada orang-orang yang menontonnya? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini membuat kalimat pernyataan kepada Allah Bapa dengan sindiran yang sangat mendasar. Benarkah manusia tidak tahu apa yang manusia perbuat? Apakah manusia tidak sadar bahwa melakukan kejahatan terhadap sesama, menindas sesama, mengintimidasi, memprovokasi hanya untuk uang dan hanya untuk kekuasaan dan hanya untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya hanya untuk menjadi budaknya rakyat? Tetapi ada uang, maka disayang. Serangan fajar, amplop berisi uang, janji-janji manis, itu pasti dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Tidak konkret. Akhirnya banyak orang skeptis, pesimis atas kemajuan ini. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang Kristen? Harus optimis. Sekalipun pemimpin yang dipilih adalah banyak yang kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak keterbatasannya, kita harus memilih. Dan ketika pilihan kita jatuhkan, kita pilih dia, maka kita harus bertanggung jawab untuk membawa dia ke dalam kebenaran, keadilan, kesucian. Kritisi sampai akhir jabatannya. Jangan di akhir dikritisi, itu memalukan. Itu memalukan. Kalau di akhir mengkritisi itu memalukan. Saya sebagai seorang yang mengerti tentang bagaimana seseorang itu kalau memegang jabatan, kalau di awal itu dipuja-puja, di akhir dikritisi, saya tahu persis ada sakit hati dan luka batin. Tapi kalau kita orang Kristen, dari sejak saudara memilih, mencoblos, menentukan pilihan, mulailah mengkritisi sejak itu. Kritisi karakternya, kritisi keluarganya, kritisi kinerjanya, kritisi semua apa yang dia miliki. Karena dia pelayan rakyat, budaknya rakyat yang Anda dan saya akan pilih. Bukan siapa-siapa. Kalau mereka terpilih itu karena anugerah Tuhan. Jadi beda dengan Yesus. Yesus dari kekekalan, sudah dipilih, sudah dikasihi, sudah diperkenan oleh Bapanya.
Dan ia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah. Ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara mesti perhatikan bagian ini. Saya menikmati bagian ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Mungkin ada yang putus asa, frustasi. Ada yang tentu kalah di dalam pemilihan umum. Ada yang tentu tidak lagi jadi pemimpin. Ketahuilah akan banyak orang yang stres karena sudah keluarkan uang banyak ternyata tidak terpilih. Karena ternyata rakyat tidak setuju dengan kepemimpinannya sehingga dia tidak terpilih. Ketahuilah saudara, disitulah peran orang Kristen. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang Kristen, kalau ada teman, saudara, kolega yang Anda kenal dan dia tidak terpilih, dia terkulai. Habis semuanya. Hartanya habis, waktunya habis disita tapi tidak terpilih. Ketahuilah disitulah momen di mana saudara dan saya menjadi sahabat baginya. Banyak seperti itu saudara. Kita tunggu waktunya di hari-hari mendatang dan bulan-bulan mendatang. Dan kita tidak perlu kecewa kalau pilihan kita tidak menjadi pemimpin. Tidak perlu kecewa karena mereka manusia berdosa. Tidak perlu bangga dan hebat dan tepuk tangan bersorak-sorai karena mereka jadi pemimpin kalau pilihan kita itu. Tidak perlu. Kenapa? Mereka juga orang berdosa. Bahkan mereka sedang berada di ujung tanduk pengujian rakyat. Apa yang mereka janjikan dalam debat, apa yang mereka janjikan di dalam menjelaskan visi, itu hutang seumur hidup. Dan Tuhan akan menghakimi mereka dengan adil. Nah, ini hal yang perlu saudara dan saya ingat. Orang-orang yang berbicara menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau dihukum, maka mereka yang janji-janji manis tidak dipenuhi, kalau mereka terpilih, mereka sedang berada di bawah murka Allah. Jadi hati-hati saudara. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, jangan menilai seseorang itu hanya sekarang. Lihat tiap langkah. Saudara, mari kita lihat, ada banyak bulu yang patah terkulai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan memutuskannya. Diberi semangat, diberikan dorongan untuk move on, maju. Yang berikutnya adalah sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kalau ada yang putus asa sampai sudahlah, bisa jadi stres, depresi, gila, atau apapun karena gagal, ketahuilah hidup ini tidak hanya untuk jadi pemimpin. Hidup ini yang paling penting menjadi pelayan. Pelayan yang sesungguhnya ialah membawa orang kepada Kristus. Pelayan yang sesungguhnya ialah mengasihi sesama dengan apa yang ada kita miliki. Itu pelayan yang sesungguhnya. Ada yang menjadi pemimpin, silakan. Karena jadi pemimpin, engkau berada di ujung tanduk. Kalau engkau salah, entah engkau pemimpin partai, engkau pemimpin ormas, entah engkau pemimpin gereja, entah engkau pemimpin agama, entah engkau pemimpin negara ini, ketahuilah Anda berada di ujung tanduk. Kalau Anda salah, murka Allah turun atasmu dan keluargamu. Ini sudah tercatat di dalam ajaran Alkitab. Jadi saudara mesti pikir baik-baik. Dan kalau kita tidak menjadi pemimpin, tugas kita adalah sama dengan mereka. Menegakkan keadilan, menyatakan hidup yang sejahtera, berbagi dengan sesama. Di dalam hukum Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau kita melakukan itu, maka segala bangsa berharap kepada kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentunya kita sadar kita pun sebagai orang percaya, kita pun sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita pun punya kekurangan, punya kelemahan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Allah dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan mengasihi sesama. Dan engkau para pemimpin, saya mau katakan, bertobatlah dan menyatakan keadilanlah bagi rakyat. Para pemimpin partai politik, gerakkanlah anggota-anggotamu untuk hidup takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Para pemimpin agama, katakanlah kasihmu kepada sesama manusia, tanpa diskriminasi, tanpa rasis, tanpa tindakan-tindakan anarkis. Para pemimpin negara yang akan terpilih, lakukanlah keadilan, lakukanlah kesejahteraan, lakukanlah hidup yang benar. Buktikan teladan hidupmu. Jangan nantinya ketika Anda jadi pemimpin, Anda lupa bahwa Anda adalah pelayan, bukan tuan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman. Saya terus berjuang di dalam jalan kebenaran.
Saya terus melakukan hal yang baik sebagaimana mampunya saya melakukannya. Dan kiranya Tuhan menolong saudara juga untuk melakukannya dengan baik dan benar. Jangan memprovokasi orang melakukan kejahatan. Jangan memprovokasi orang untuk melakukan tindakan anarkis. Mari kita lakukan hal yang berkenan di hati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan yang berkenan di hati Tuhan? Lakukan hidup yang kudus, yang suci, yang adil, yang benar. Lakukanlah. Lakukan dengan sepuas hatimu selagi masih hidup. Mungkin umur kita 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, atau kita masih muda, masih punya gairah, masih punya semangat, masih punya ambisi. Lakukanlah, kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana konkretnya? Kalau beda pilihan, beda partai, beda yang dipilih, beda dukungan, tetap mengasihi dengan benar, adil, dan suci. Kalau ada kebencian, maka gagallah hidupmu di dalam bersahabat atau di dalam kekristenan. Ada keluarga yang bentrok gara-gara beda pilihan. Di mana kasih itu ada? Ada komunitas yang bentrok dan saling memaki karena beda pilihan. Merasa yang satu lebih baik, lebih suci. Tidak ada yang baik. Seorang pun tidak, kata Tuhan. Siapa yang baik? Hanya Tuhan saja. Karena itu saudara, mari kita berdoa, bergandengan tangan, bekerja keras. Jangan tanya apa yang negara buat untukmu, tapi tanya apa yang saya pernah perbuat untuk Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Tetapi apakah mereka diperkenan Tuhan? Apakah mereka dikasihi Tuhan? Apakah Tuhan memang memilih mereka? Setiap orang sadar betul tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan tetaplah menjaga kesatuan, jaga persatuan, karena Tuhan menghendaki kita hidup damai, menegakkan keadilan, menyatakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.